Makasih teman-teman yang udah follow juga ya, yang udah tag saya. Terima kasih. Selalu support kamu. Pagi, selamat pagi. Kusebut dan kusebut namamu ya Bapa. Ku ketuk dan ku ketuk di dalammu ya Tuhan. Ada lagi teman yang mereka silakan ya. Di dalam namamu. Makasih udah absen. Info SMS untuk notifikasi telah berhasil di-hack oleh hacker. Selamat bergabung. Benar nggak sih mereka itu berhasil hack atau Makasih. Terima kasih Bang Adit. Ada lagi teman-teman yang mau request silakan ya. Ya, silakan teman-teman ya. Terima kasih yang udah follow dan tetap layar juga. Pak Irawan, terima kasih. Ayo. Apa Kak Azim Aziz? Lagu apa? Ya, apa kabar? Orang yang sekarang jahat tapi hidupnya bisa jadi dia dulu pernah membunuh. Misalnya dia pernah banyak berbuat jahat di masa lalu, dan sekarang dia menyelesaikan. Tapi kalau dia terus berbuat jahat, yang tunggu aja dia Itu lagunya ya? ibarat orang makan junk food tiap hari, nggak langsung sakit, tapi lama-lama kena efek sama kayak ada yang sakit, ada yang kena tembok. Jadi jangan dulu kalau lihat orang jahat hidupnya enak, karena bukan saudara maupun Sehat-sehat selalu, Kakak. Kakak apa kabar buruk juga? itulah yang berhasil.
pertamanya itu dia tuh kayak saat kita dropshipping nih Bang. Jadi kita pilih, kita masuk di etalase, saya masuk kebetulan kemarin jenisnya baju, atas fashion wanita, kayak gitu. Jadi dimasukkan di etalase itu, jadi ada pembeli yang membeli di barang, jadi kita harus klik. Kalau juga memilih satu barang belanjaan, terus tiba-tiba ada orang yang udah Iya, langsung dan keuntungannya Bang berapa? 10%. 10%. Tapi setelah itu baru kembali Terus ya bayar terus. Jadi yang pertama. pertama tuh 9,1 kalau nggak salah. Enggak 9 juta kalau Awalnya masih awal. Oke, sebelum kita lanjut ini dia. Terima kasih yang sudah menabur. Kalau disuruh kasih reaction dan follow Kalian nanya ready sayang, kamunya kesini aja langsung ya. Thank you, tetek terus ready kok. Kamunya kesini aja langsung nanti kita spellkan. Oke, ready. Lokasi kita ada di Jalan Pemeriksaan nomor 11A Sesetan Bali. Tempatnya di sebelah Gudang JT di depan Warung Madura sayang, yang rumah kedua kak. Iya kita kok sayang. Di depan Warung Madura. Daerah mana kak? Di Jalan Pemelisan nomor 11A Sesetan Bali. Tempatnya di sebelah Gudang JT di depan Warung Madura. Thank you sudah di follow. Iya. Berapa deh? Kita setengah dari 150 sampai 400 sayang. Harga 400 kamu. Ayo teman-teman, 100 tayo. Toko Madura iya di depan Warung Madura. Makasih. 29 Makasih Kak. Udah. Lokasinya di Bali. Makasih, sayang. Kak. Di Denpasar Selatan Udah Sesetan kita coba Bali ya, coba ya. kok. Asal kita panggilnya cangcut, bohong. Kita kan Bisa Nggak lucu. tangan ya Bang Kita Yusuf panggil ya. nama aslinya aja Om Lim. Belum dibalas sabar ya Bang Elit ya. Om Lim, Om Lim. Sabar ya. Apa nama yang itu? Jangan parah namanya. Spill temannya yang Namanya jangan parah ya. nanti kita spillkan ya. Harus dapat gelang. Bisa sayang, bisa. Oke. Kamu yang langsung ke sini aja. Mau sama Kiki boleh. Ya, kamunya reservasi melalui nomor admin. Ya, reservasi Kiki. Oke. Oke, silakan. Coba. Mana Kak? Kita di daerah Iya, itu makanya jangan disebutin nama benerannya. Kita sebutin aja nama harusnya. Kita nggak boleh nyebutin akun-akun nama-nama yang lain. Jadi kita sebutin nama aslinya aja. Soalnya iya benar. Cancay. Sayang benar. Cancay. Lihat itu kita kenalan ini. Sayang di Sesetan Bali ya. Cuma satu sayang, satu-satunya di sini. Aduh, sakit pipi. Ini ketemunya gimana dong? Tepatnya tahun 207 Masehi ketika Liu Bei, salah satu warlord, mendatangi Zhuge Liang, seorang jenius, seorang ahli strategi di rumahnya di sini. Jadi Zhuge Liang itu sempat sekitar 10 tahunan dia hidup menyendiri aja di sini, meskipun dia sangat talented, tapi dia tidak kayak mengabdi ke salah satu warlord Siskan ataupun atau ke yang kaisar gara-gara atau si siapapun potong, gitu. tapi nanti omnya Jadi kapan dia kapan. jenius, tapi ya dia Rencana aku mau dapat obat sih. Nah, Liu Bei itu adalah salah satu warlord yang marganya adalah Liu, sama dengan kaisar dinasti Han yang sudah di akhir masa-masa keemasan dan kejayaannya. Jadi kayak udah mau runtuh gitu. Nah, Liu Bei itu bercita-cita untuk membangun kembali kekuatan dinasti Han, karena biar gimana pun dia marganya lebih juga gitu. So, karena Liu Bei udah bertahun-tahun nggak maju-maju gitu, akhirnya dia dapat rekomendasi dari seorang scholar juga, namanya adalah Xu Su. Nah, katanya ada temennya di sini pinter banget,
itu yang bisa bantu Liu Bei untuk menyatukan kembali seluruh Han Dynasty. Sehingga Liu Bei datanglah ke sini untuk mengundang Zhuge Liang untuk bantu dia mewujudkan visi misinya. Iya. Dan konon kabarnya datangnya sampai 3 kali. Karena pertama kali datang di rumah, kedua kali datang nggak ada di rumah, datang lagi ketiga kalinya. Yang didramain seru banget deh. Itu ada di serial yang 2010, Romance of Three Kingdoms, episode yang 33. Kemarin aku sempat kasih linknya di video ini, tapi di chatnya ya, semalam ya. Mungkin ada yang udah sempat nonton. Oke, sekarang kita mau ajak teman-teman mulai masuk ke dalam. Yuk, teman-teman, kemudian cek. Selamat siang semuanya ya, Atimus, Joseph Sinemart, Ci Indrawati, Ari Irawan, Aho, Bupin. Oke. Siap deh. Ensuki juga sudah ada. Ternyata kalau save live-nya dari kemarin, komen-komen yang kemarin pada hilang ya. Nah ini ada beberapa gambar yang dibilang Zhuge Liang tuh yang ini ya. Ya khas dia selalu bawa-bawa kipas ini. Bagaimana awalnya? Nah ini Guan Yu, ini Liu Bei, ini Zhang Fei. Jadi ini juga yang angkat saudara. Nah Liu Bei akhirnya jadi pemimpinnya Shuhan Kingdom. Oke. Kita sekarang mau beli tiket dulu. Tiketnya 87 yuan, seorang sekitar 200.000. Biasanya ada show di sini, tapi karena lagi cold wave, 3 hari ini katanya nggak ada show-nya. Masih tiba-tiba suhu ngedrop kan, jadi dingin banget. Kayaknya kasihan juga kalau mereka harus show-show pertunjukan di outdoor. Jadi tiba-tiba sini. Happy, Lucky, selamat siang juga. Ini berapa A ya? Coba tebak teman-teman, 4A atau 5A? 5A teman-teman. 5A itu adalah rating tertinggi untuk tempat-tempat wisata di Tiongkok ya. Dari Departemen Pariwisata makanya saya kasih 5A. Karena ini mengandung nilai sejarah, budaya. Kalau lihat dari tempat beli tiketnya sebanyak ini mesti biasanya rame. Oh, di depan tuh ada sewa-sewaan baju juga. Jadi kalau mau jalan-jalan dengan hanfu itu bisa. Lengkap dengan ponco-ponconya yang dari dulu biasa. Ya, iya ini Jasmina tuh banyak. Oh, oke, nama istrinya sih lihat. Nah, konon kabarnya tuh lihat kan pintar banget, tapi istrinya juga pintar. Cuma nggak cantik. Nah ini ada robotnya cantik sekali nih. Udah pakai muka, mata, senyum. Sudah semakin menyerupai manusia. Ada tangannya lagi. Robotnya pakai hantu. Halo Tante Eni, ini terima kasih kepada Tante Eni. Kita jadi bisa masuk berdua ya. Ya, terima kasih. Tadinya kemarin kita lagi diskusi tuh, apa aku live sendiri di dalam atau live together, akhirnya di mobil atau gimana. Ternyata tiba-tiba Tante Eni langsung DM bisa masuk berdua deh. Oke, nah di dalam sini ada apa aja Mama Alvin? Kita tuh lagi di gerbang depan. Kita lagi di sini, nanti Davis Oh, service masuk ke sini. Stop Markway mulai dari sini. Ini tempat turis dia lagi buat tanam-tanam di sini. Petani dia ya. Terus Di sini ada dekat. jangan lihat rumahnya itu. Ini rumah dia. Oh iya benar, kan dibilangnya
sex cottage ya, jadi pondok beratap jerami. Bener-bener kalau dibikin atap jerami. Yuk, masuk aja. Jadi cukup luas teman-teman di dalam dan ada shuttle-nya. Terima kasih kotak berkatnya Om Lin. Terima kasih supportnya. Makasih buat Di lantainya juga ada ini. Ini makasih sobat apa ya. foto-foto nih lantainya nih. Kakak-kakak semuanya makasih ya. Kayak Cece. memberikan ilusi kita lagi nyebrang mau ke gunung. Tolong Cece. Wah, di dalam rupanya ada roller coaster loh. Seru juga. Lanjut Queen. Keren lantainya ya. Selamat sehat ya. Iya, buat yang Sama suka kakak foto-foto ini, ya. makasih kakaknya. Wah, kalau lihat sebesar ini sih biasanya mesti rame. Oh, tadi udah keluar ke dalam grup. Grup-grup sama ini. tuh. Iya. Sama Ini tenggorok, kayak tenggorok. seolah-olah jalan di Boleh Pak Rima silakan. Irawan. Udah makan? Jangan. Udah makan sama mami. Sekarang kita naik shuttle bus ya. Iya. Aku bawakan aku penasi. Luas berapa cek museumnya? Luasnya luas banget sih ini. Kayak satu bukit dia semua. Nah ini pintu gerbang masuknya aja segini gede ini. Nah, Teman-teman sore sama malam aku nggak ada live ya. Jadi cuma pagi aja. Orang aja. oh ini busnya. Yuk kita naik bus. Aku ada pelayanan gereja. Saking luasnya tuh harus pakai bus di dalam. Kasih teman-teman yang udah bantu Tante Roya untuk Share follow dan sampai share-share. Bapak Roland komennya Nah, langsung ya oke. Kemudian Udah sedikit nanti. dulu ya. oke. Bangkunya juga lumayan ya. Karaoke. Bangkunya empuk. Kakak toko Dan kayak mas. bis. Toko. Pasti bagus dan keren tempatnya. Iya bener banget. Ini Ria. Sejauh ini impresif bagian depannya ya, dari ticketing office sampai busnya. Di dalam tuh mereka ada bus sendiri Jangan untuk jangan Ria keliling-keliling. mama share Jadi biasanya ya. kita Kasih absen. agak empuk. Makasih yang udah bayar. Udah bayar. Makasih. Ini pasangan ini. Di skateboard juga bisa ya. Kalau misalnya ada keterbatasan fisik atau naik sepeda atau gimana, di sini ada tempat duduknya. Ada single kursi roda. Jadi memang tidak bisa. Karena ya, dengan segi kalau bukan mainan sih, ya nggak tahu. Ada untungnya juga, bukan main kayak yang Dynasty Warriors. Itu mereka jadi tahu sejarah. Jadi sebagian besar ada kayak aku aku bilang pecinta santu, puas banget nih banyak yang nggak tahu sejarah sejarah itu. Emang di segi sejarah di pelajaran sejarah orang Indonesia sih nggak diajarin. Kalau itu mau tahu semua diajarin sejarah Nah, kita ke desa banyak yang tulisan pada juga yang dari tahu juga kan. iya Puisi-puisi tahu-tahu orang harus hafal ya. 曹子诸葛亮也banyak. Tapi dengan nonton serialnya itu pasti dibantu sekali. Meskipun di serialnya itu tidak 100% sesuai sejarah ya. Ada
mau pakai bis kan di kota udah banyak bis nggak pakai kan. Tapi orang-orang yang tinggal di situ mereka ada titik khusus berarti nggak mesti melalui di sini. Mereka nggak bisa pakai bis. Oh, berarti kita sebenarnya bisa dong menyelinap masuk melalui pintunya warga lokal dong. Atau kelihatannya bagus nanti saya pikir Oh, ada tiketnya. tapi tiket nggak cuma jual di dalam, harus jual tersendiri. Oh, sepaket. Jadi kita nyicil sendiri masuk, jalan kaki masuk, Jadi kayak dekat-dekat bisa beli online, tapi tetap pada sama harga. oh ya udah kalian aja sama Wisma lah ya. Terus ya nasi Cipto selamat siang juga. Jadi kita lagi napak tilas juga terus saudara mengunjungi itu yang banyak rumah ya sudah musim semi. Jadi ceritanya pertama kali Liwe datang terus sama aku di Demi Cafe itu nggak ketemu, cuma ketemu sama muridnya juga yang di situ Liwe terkesan bahwa muridnya aja sudah wise begitu, gimana gurunya gitu ya, gimana juga liangnya. Terus setiap berapa hari sekali Liwe itu menulis buatnya dari kan itu yang kemarin dari siang yang kita lihat di seberang Sungai Han ya, sebelah utaranya Sungai Han. Dia Liwe di sana stasiunnya, karena dia kayak assist si Liu Xiao. Nah, Liu Xiao itu di siang di seberang Sungai. Pokoknya kalau tiba-tiba caw-caw ekspansi itu Liwe jadi kayak benteng terdepannya dulu. Liwe yang sebelum kita menyerang Liu Xiao. Nah, si Liwe di sana dia tiap berapa hari sekali ngirim anak buahnya ngecek apakah William udah ada di rumah, karena pada saat dia datang pertama kali ke rumah dia tuh lihat di situ di Bandung itu berapa belas kilometer dari siapnya. Williamnya anak buahnya bilang ini di dramanya ya, di Romance of the Kingdoms dia bilang Siensa tahu, tuannya tahu kalau ada yang mau datang cari dia, makanya dia pergi yang sopannya sampai ditanya sekali lagi apa dia pergi ini ada dia kayak mungkin mau mengakhir daerah-daerah daerahnya dinasti Han gitu, jadi dia perginya agak lama gitu. Nah akhirnya sempat satu hari anak buahnya kasih laporan udah datang nah itu tuh kejadiannya di tengah blizzard, di tengah badai salju di musim dingin, pertengahan musim dingin. Terus dia langsung panggil adik-adiknya dong, ayo di sana gitu ya, si Kuan sama Campei, ayo kita sama-sama cari William lagi, katanya udah pulang gitu. Nah sampai adik-adiknya bilang nggak tunggu badai saljunya reda dulu, enggak kita sekarang juga gitu. Nah akhirnya mereka berangkat, tapi ternyata salah, yang pulang itu bukan William tapi adiknya Becky. Kasihan juga gitu. Nah, mereka sama adik-adiknya. Maksudnya Liwe itu udah warlord gitu kan, udah orang terpandang pada saat itu. Dia udah datang ke tempat William, mestinya William yang samperin balik dong gitu kan. Bukannya dia yang nyamperin lagi untuk kedua kalinya. Kita by the way sampai di tempat pertama. Dulu ya. Ya. Jadi itu memang respect banget, dia pengen banget punya strategis atau orang yang pintar untuk bantu dia mikir supaya bisa menyatukan kembali dinasti Han yang udah merontok. Wah ini banyak di internet nih foto-foto ini nih. Ada patungnya itu William. Jadi datang kedua kalinya si
Liu Bei, Chang Fei, sama Guan Yu semua ketemu sama Chu Kecil sama adiknya. Terus dia ketemu juga sama teman-temannya Chu Liang di restoran gitu. Itu di dramanya ya, di episode 33 yang versi 2010. Gila, ini persis banget sama yang di movie 2010. Mungkin ini dibikinnya baru ya, ini based on 2010 mungkinnya. Ini udah terakhir dia pas lawan Semayi, dia memang udah sakit di kursi roda. Dan di belakang sini Cieji Su dia tulis buat anaknya, kayak prinsipal buat anaknya harus kayak apa kayak Prinsipal ya. Anaknya akhirnya melayani anaknya Liu Bei ya. Iya. Cuma nggak ada yang fenomenal dia sih pintarnya. Anaknya pun juga nggak selevel dia. Dia memang spesial. Jadi ternyata jenius itu tidak diwariskan secara genetik ya. Jadi yang kedua kali dalam perjalanan Liu Bei, Guan Yu dan Chang Fei ke rumahnya itu yang jadi perjalanannya tuh lumayan jauh ya, beberapa belas kilometer. Mereka melewati restoran, terus ternyata dari luar restoran sudah kedengaran ada yang kayak bacain puisi gitu. Puisinya dalam lah. Nah ternyata mereka juga teman-temannya juga yang orang-orang tua gitu. Terus akhirnya si Liu masuk ke restoran itu, terus ngobrol sebentar, dia tanya sama dua orang tua yang temannya si yang itu, yuk ikut sama-sama kita ke tempatnya juga yang. Terus dia temannya itu bilang, mereka cuma suka minum-minum aja dan hari ini lagi nggak ada rencana untuk ngobrol-ngobrol sama si yang, jadi skip deh. Nah di situ Liu Bei di dramanya traktir deh, nggak bayarin. Si Guan Yu sama Chang Fei semakin bete lagi, kayak jealous gitu kan. Kenal dia kan ada sama Chu Liang sama teman-temannya makan minum juga nggak bayarin gitu. Ku Lungcung, Ancient Lungcung. Ini masih lumayan jauh ke dalamnya. Nah ketiga kalinya itu tiba-tiba si Liu Bei itu lagi main kayak ngocok dadu gitu, tapi bukan dadu, tapi apa ya, kura-kura kecil gitu cangkangnya. Nah dikocok-kocok ternyata tenggelam semua terus dia bilang, wah ini tanda lulus, jadi dia langsung teriak lagi kecil, Anti, ada kedua, ayo kita besok yang lagi, ini hari baik, pasti ketemu, pasti ada. Semangat 45 banget dia. Terus si adik-adiknya udah males kan, bilang dua kali nggak dapet apa-apa, nggak ketemu, ini masih mau pergi lagi. Terus kata adiknya, kalau ngajak berburu rusak sih dia mau, tapi kalau ke tempatnya gue lihat dia sedih, dia nggak mau itu nggak menarik gitu, lebih menarik juga berburu rusak dibandingin sama rusak. 这里1点还会有表演的，下午1点是吧？ Di sini ada show nanti sore. Amin, bahasa Tuhan sepanjang hidup kita. 这里 Amin. Amin, sama-sama. 上面 di atas. 好，谢谢。从这边上去了， Welcome. ke kanan ya. Ke kanan. Oke, kita Hati salah jalan. Zahid. Kita harusnya ke arah Aku kanan. sih welcome. Oh bisa lewat sini. Ada ini yang semangat. Kabar. Nah, Aku yang tahu ketiga aku kali, juga sama nih lagi bang kabar. ketiga kali itu akhirnya betul-betul ketemu pun. Jadi Chu Liangnya itu baru baliknya ternyata tengah malamnya. Jadi Welcome. dia tidur pada saat dia Terakhir dapat boleh nggak usah sarkas kak. lagi Konten ini nggak usah sarkas kak, konten ini. Nah si Aku sudah lelah hayati. Chang Fei udah teriak-teriak aja, sebenarnya udah kesel ya. Terus dia udah Ada nungguin. project.
si Chang Fei kesel dong ngeliat teman-teman nanti aku Wei kayak ngapus video aku diperlakukan teman-teman. kayak gitu, kayak Aku nggak sopan ngapus banget video anak aku. muda tuh kalian tuh jauh Kemarin lebih tuh muda aku kayaknya bulan daripada Juli mereka itu bertiga. diundang sama Super Youth ID. Acara itu suka ada di GTV jam 10 pagi ya Terus? setiap hari Sabtu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau Akhirnya nonton pada di saat si IG-nya ya, Wei udah IO, duduk di TUB, dalam rumahnya tuh yang sambil nunggu itu yang di bangun, Super Youth nanti aku tag Chang Fei udah gak sabar kan dia di luar sama gitu. nama Shopee. Udah Ya, mau bakar teman-teman juga jangan di lupa subscribe rumah. sama biar kasih like sama bangun. komentar ya. Terus kuahnya udah redain, udah duduk diem. Dan Dah, jangan nanti bikin aku aneh-aneh, kirimkan jangan bikin trailernya masalah. ya. Oke? Terus Jangan lupa ditonton konten lagi ini. kuahnya melek, Nah, nanti dia pas bilang ini sama kan kuahnya, trailernya buat mau bulan mau depan mau bikin atau pipis. bulan depannya lagi. Ya, Bener nanti dia syuting juga bakar. di gereja aku, teman-teman. Nanti juga aku Jadi kasih masuk trailernya ya. semua, tapi Teman-teman jangan lupa itu disupport lihatnya ya, nggak Bang Rolang. bangun. Kali ini udah nonton sih. Justru kayak dia tuh itu yang nonton. panik gitu tuh, wih gila, kenapa kebakaran semua nih? Terus dia yang redain apinya, Atau enggak nanti lihat udah di sisa asap-asap, dihapus baru nanti. coba lihatnya emang waktunya banget. Nanti Dia Bang bilang, Rolang dikirim sama Mama ya. apaan nih? Kenapa Gitu. ditonton temen-temennya? Apa tuh? Gede Nek? banget. Tenang, Bang Iya, Rolang mirip nanti kayak kirim gini, iya. sama aku kirimin ke Untung lo ini. TikTok juga. Katanya masih Oh, 2 juga league ya. gitu, masih berapa kilometer? Satu lagu terakhir Kuali boleh sertanya. silakan. 1 kilometer lagi. Libe udah bilang Udah pulang kalau tadi, udah. kudanya di sini mereka jalan kaki. Terus kata Jambu sama Kuali, ngapain? Yos tuh udah masuk tuh Yos. Di sini depan rumahnya. Ada nggak di depan barangnya? Lagi masih 2 league. Suka sama aku nggak pilih. Terus ya supaya kita tulus gitu loh, membuktikan ketulusan kita memang datang ke dia gitu ya. Terus kata sampai gak ada yang lihat juga, dia juga nggak bisa lihat. Tapi kata Libe, langit bisa lihat. Karaoke Bisa penolong persis ya. loh, terus di mobil loh, pakai Karaoke zipper. penolong dalam Nggak tinggal sama kayak gini, tenang banget. Iya. Di sana ada patung dia lagi. Oh, ada Sudah udah. Kok house. house ya, kita naik turun tangga terus nih bakal sekolah tuh sama teman-teman ini ya, baca buku, tenang, berpikir, analisa, baca buku. Kasih charger ori aja Yos, itu Yos. Ini dia negatifnya tinggi banget. Kasih charger ori aja. Waktu pertemuan itu usia itu dia udah Buat si 5 Pro. Iya, iya kasih ori aja. Kan X display dia barangnya. kalau di Kristen dia nulis katanya tuh lalu yang itu nyamperin DP duluan. Tapi ada yang nulis juga bahwa DP datangnya itu kalian 3 kali. Mana yang betul? Sampai ada istilah ya, DP datangnya 3 kali. Apa? Satu apa? Satu mau? Ya. Ini jadi pepatah Tiongkok aja. Pak Emang lulus mau minta sesuatu gitu apa gitu Itu kalau challenge talented people harus as humble as Lupe. Lupe juga selalu tinggi bisa 3 kali sampai 1 orang talented. ya ini gimana beneran mana ini awal bikin semua ya biasa mau keluar ini beda sama yang lain Adiktif. iya adiktif ya Ini itu beda masih muda ya. iya Siddhartha Sandi aku udah salut untuk anda gitu ini karena support gitu terutama para members ya jadi kita bisa masuk ke sini. Halo besok ini salah bikin sebenarnya kejadian kita dibawa jalan-jalan kan dibawa sama teman senang teman-teman dari
Samyang. Siapa? Amin. Dingin banget ini by the way, udaranya freezing, semakin masuk ke rumah semakin dingin. Tadi tinggal di sini, mantap juga dinginnya. Terima kasih semuanya. Apalagi dia tinggal di yang pondok berapa Mami jalan nih. siapa Nanden? Thank you. Ini katanya tempat baca. Kita berdoa dulu teman-teman ya. Yang Tuhan penting itu Yesus, Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih ya Bapak untuk kasih-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan kami ada hari ini semuanya karena kebaikan-Mu masa Tuhan. ini Tuhan, kampung kalau bisa aku mau berdoa untuk jelas kakak moderator, kerja awal Bang terus Edi, Oh, Bang jangan terlalu Roland, banyak distraksi. Cece Lia, ada Koko Gadget, ada Koko Sama- Jenny, ada Main game Mamaku, itu distraksi semua. ada Jelas dulu hidupnya. Kak Arlen, ada semuanya, Cakatis kalau bisa lihat jauh. ada Om Lim, ada sini Cevani, Tante Carolina, semuanya Bapak yang tidak bisa sebut satu persatu, bahkan untuk teman-teman yang ada di rumah ini Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, berikan kelancaran Tuhan, berikan jalan yang terbaik, dalam pergumulannya juga Tuhan, berikan jalan keluar, ketika Tuhan sedang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat Keturunan semua ini yang kembali. Tuhan yang sedang sakit juga Tuhan, pulihkan Tuhan juga lancarkan Tuhan. Khusus juga berikan kesehatan selalu Tuhan. Berkati setiap teman-teman di sini Tuhan untuk pengindahan kepada dan semua teman-teman yang ada di rumah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin. Amin untuk Kak Paulin juga terima kasih dari kami dan semua teman-teman. bukan semua anak. Alina, Tesalina terima kasih. Orang penting. Kak Tina, makasih. Kak Di dulu Juli, tidur di ranjang es tenaga dalamnya jadi Koko Eng, semua teman-teman yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih. Siap Kak Andi, Ambilian, terima kasih. Terakhir gitu. Om Stephen, Komisi kuliah Aston, ya. Ini kita udah sempat terima kasih semuanya. Kasih God bless you all, is Mamin teman-teman. Sesak, 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 salam kenal dari Bandung. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Sebenarnya masih muda. Ini di pagi santan sama Udah, waktu itu aku masuk sendiri. Aku tahu. kasih depan balak balak yang itu ya Kasih beban berat. Pada beban berat. depan balak burden Burdennya tuh apa? kali kali tekan sih dong. Extension dan master itu start dari tahun 280. Jadi sekitar 73 tahun setelah kejadian itu. Setelah akhir 73 years later. Wah, ini ketemuannya itu dari yang mantau yang teman-teman sudah berdiri sudah mantau kalau untuk bikin sendiri. Ini penemuannya adalah itu dari yang kalau teman-teman ke Borobudur pas lagi Waisak ya ada nabangin library ini namanya penemuannya library ini juga penemuannya adalah library. Di sini dia ada
kita nggak disambung ada ini buat dia yang lawan bukan lawan asal bikin sal lebih stabil. Dia bikin pisau lebih stabil itu maksudnya kayak Yunan gitu ya. Nah ini dia di campur pada atas. Nah di sini kuning Ya, dan tali ya di sini dulu ada kerajaan lain yang kuat juga ini di daerah Yunan itu kuat sekali. Sekarang jadi etnis minoritas, tapi dulu ini kuat sekali. Mereka kerajaan terpisah. dari pas dia Dan pakainya, ya. iya. Ini agak di luar logis teman-teman, yang di South ini mistik semua. Pakai aneh-aneh, Pakai aneh-aneh bener. Ini nggak bisa dilawan pakai logika. pakai binatang, pakai binatang. Nah, ini kan dong apa aja? Di sini cuma bilang dia tadi kubu ini Tahun 203. ya si Utan dia naik sama raja dan juga ikut juga ya cara ikut juga ya jadi masih itu di dalam ya stabil dulu di dalam pemerintah dia udah stabil dulu dan dia mulai dia mau banget ngomong kan tapi dia harus bikin belakang dia stabil dulu kan Iya, beresin di dalam. beresin ke selatan Iya, ke Yunan Mijang ini udah aman dulu betul. aman di belakang aman kan dia paling Jangan sampai pada saat dia mau ekspansi ke utara, yang selatan malah nyerang dia. Selesai juga dia ya. ya Kayak aku aja. Mau serang daerah Cao, dianya di capture sama bilang kecil sih tapi sebenarnya dia tuh udah lumayan rajin baca buku. Dia tuh orangnya lebih ke diem baca buku gitu. Sebenarnya bagus sifat-sifatnya. tapi dia pada Chunqiu bukan pada strategi beda kan ingat nggak si Liu Bei pertama pakai Sisu dia jago di lawan kan Iya, jadi dia beresun lawan sama menang sama Cao kan iya. tapi Sisu karena mama dia dijaga sama Cao dia nggak berani lanjut bantu Liu Bei jadi dia rekomen juga ya Iya. tapi di juga di sini ya itu Longzhong sini pertama yang mereka dialog mereka Longzhong dialog mereka yang ngomong udah berapa status itu seluruh China Iya. ini A 8 penemuannya itu tadi yang dimensions ya. Ini adalah arrow. Jadi sekali shoot arrow itu bukan cuma satu anak panahnya, bisa 9 ya. Jadi nggak buang waktu kalau perang, langsung shoot. ini Papua Papua strategi. Ini aku udah melawan siapa ya? Papua strategi. Jadi kalau teman-teman nonton serialnya, iya, lawan Semai. Semai dia pakai ini, tapi udah dimodif. Jadi bukan Papua strategi, Papua biasa. ini Xinjunsan yang obat Obat yang dia itu obat buat cungsu obat cungsu. Oh, dia zaman dulu tahun 200-an udah nemuin obat cungsu. Sekarang orang Jepang aja masih pada meninggal kalau lagi musim panas, tau nggak? Makanya kita belum tahu cungsu, belum bisa atasi. Ya elah, tuh kalian udah dari tahun 200. Udah mau 2000 tahun lalu. kan di sini karena tuh mereka pakai baju betul lawan yang satu sama air jadi panas sekali Ya, nah ini cungsu itu bahaya ya teman-teman ya. Jadi di musim panas itu, kalau teman-teman pakai baju tebal semua, tubuh nggak bisa bernafas. Itu bisa tiba-tiba kepala pening, terus napas sesek, muka merah, kayak orang mau pingsan gitu. Itu bisa meninggal. Itu di sini namanya cungsu, bahaya sekali. Dan aku udah pernah beberapa kali. Selalu diomelin sama Koko Alvin gara-gara aku tuh nggak mau buka jendela meskipun panas-panas pada saat kita ngecas mobil karena summer itu banyak banget nyamuk dan lalat. Nah aku anti nyamuk anti lalat. Koko Alvin
khawatir cungsu. Di situ lah aku tahu yang namanya cungsu itu ngeri banget, kayak mau pingsan. Ini yang kita Dan sembuhnya nggak sekejap ya, meskipun kita udah buka jendela, udah buka baju apa segala, itu nggak sekejap sembuh. udah sulit. Itu kayak rusak banget. Ini apa? Gunanya Oh iya, ini yang waktu dia lawan Semaini, dia pakai kayak kuda-kudaan ini, kayak gerobak ini untuk ngambil beras ya, ngambil grains ya, makanan. Jadi kayak gerobak, jadi kayak kuda gitu, tapi bisa dari kayu dan bisa jalan di jalanan sempit. Keren banget sih. kan yang ini buat bikin cetakan lebih cepat dia. Oh ini aku belum tahu loh, Dia aku juga nggak tahu. belum tahu ya. Ntar kita cari tahu lagi ya, penampungan itu yang Kan di utara banyak air kan, banyak sungai kan. Kalau dia mau berenang dia harus cepat bangun kan. cepat teman-teman. Oh, I know. Dia kayak bikin bricks gitu, tapi nggak pakai manusia, dia ngeratainnya udah pakai mesin Ya, cepat. cetakan, Dari zaman dulu udah ada. cetakan gini. Tapi sampai zaman sekarang pun orang-orang bikin batu bata masih manual ya. Ini Kunming Lantern ini di Indonesia orang-orang pada tahu tuh. Contohnya kalau Waisak di Borobudur ada terbakar ini. Ini buat info, killing info. Kirim information. Nah, sekarang ya celebration. Oh, ini semua udah tahu lah ya di Eropa. Tahu sama ini cai, Sayur kuning. Kayak apa tuh sayur kuning? sayur asin ini sebenarnya. Sayur asin, dia penemu sayur asin juga. Dan dia yang mulai ini. Wow, jadi bisa awet sayuran ya. Ini orangnya pemikir banget ya. Dan dia tuh yang dia pikirin bukan cuma sempit strategi militer, tapi segala macam dalam kehidupan prajurit maupun masyarakat ya. Iya. Pandu banyak sih buat mana. Iya, kan mereka jadi bisa bawa makanan awet kan. Kan ini sayur asin kan. Kalau kita biasa kita naik gunung kan, telinga banyak, lemas kan. Tapi makan ini pandu banget di China, orang biasa kalau naik gunung mereka Bawa cacai. es krim, bawa asasan. Iya, sampai sekarang orang Tiongkok kalau naik gunung tuh bawa-bawa udah dalam kemasan-kemasan gitu, cacai namanya. Itu kayak sayur asin gitu. Jadi kalau orang Jepang minum Pocari Sweat, bener ya, itu sama juga menggantikan ion-ion tubuh yang hilang kan, pakai NaCl. Kunming bawanya sayur, actually lebih sehat. Ini juga kalau mereka lagi gerilya, lagi perang-perang gitu, mereka nggak perlu bikin api-api yang keluar asap, sehingga musuh jadi tahu tempat mereka berkemah gitu. Kalau udah bawa mangkok, udah nggak usah pakai masak-masak lagi, tinggal kep. Bawa mangkok, bawa sayur asin, mantap. Joseph Sinemat, lebih tepatnya rancang batu jade, rancang es itu istilah seperti hidangan ceker ayam diistilahkan di restoran dan ceker burung phoenix. Oh, istilah aja ya. Jadi Xiaolongji yang dibahas ya. Ini biasanya jas hujan. Jas hujan untuk prajurit ya, kalau mereka mau perang tapi lagi hujan, mereka pakai ini kayak ijuk. Sebenarnya dari aku nonton Three Kingdoms zamannya Liu itu prajuritnya semua udah pakai ini makanya. Ini Gabriel siap, Alvin dan Lucy siap juga bobo di mobil. Jadinya tahun lalu saya mulai nonton Three Kingdoms dan ternyata seru ya. Iya, seru banget. Padahal dari zaman dulu udah sering denger Sapkop ini tapi nggak minat nonton, kepikir boring. Aku udah 5-6 kali. Ada yang subscriber kita nonton udah 10 kali katanya. Lebih gila lah ya. Lebih gila lagi. Yang versi 2010 doang udah 10 kali. Masih ada lama nih. Semalam aku nonton sekilas aja yang episode 33 sambil masak. Ini jadi school dulu ya. Kita belum sampai Pondok Jerami ya, masih agak di dalam. Ini sekarang masih on the way ke sana. Sekarang di depan sini dijadiin bukan sekarang, sorry. Setelah Three Kingdoms berlalu, di generasi berikutnya
Eastern Jin Dynasty jadikan ini sebagai sekolah. Jadi ini sekolah jadul. Mereka dari mana dulu ya? Iya. Nah, ini menceritakan ketika Liu Bei dan Zhang Fei dan Guan Yu bertiga mereka datang ke pondok jeraminya Zhuge Liang. Cuma ada pelayannya aja, pelayannya bilang Xian Song nggak di rumah, tuannya nggak di rumah. Nah, ini mereka bertiga datang pakai kuda ya, pakai kuda. Terus yang aku sempat ceritain ya di Bali masih 1 kilometer, Liu Bei bilang turun dari kuda, kita lanjut jalan kaki. Kita dari sisi sana. Oh, mulai dari sana. Tapi ada orang di taman. Ya udah dari sini aja kalau gitu. Ini tulisnya Caolu Dingjiangshan. Di tempat sini Caolu kan, namanya tinggal. Udah confirm. Confirm. Nah ini ada map, ada peta ya. Jadi pada saat Liu Bei menceritakan visinya dia itu pengen menyatukan kembali pengasihan yang lebih lemah, dia juga pengen hidup orang lebih baik gitu. Tapi dia perlu bantuan ahli strategi bagaimana caranya gitu untuk nah itu Kumi atau juga dia kasih buka peta, kita dikasih tahu di utara Cao Cao itu kuat-kuat ya, lagi punya 1 juta prajurit. Jangan dulu serang utara, itu bunuh diri. Nah, di selatan ada di timur ada Sun Quan. Sun Quan juga udah 3 generasi dia turun-menurun dan dia cukup kuat. Jadi juga stabil. Jadi paling dijadiin kayak partner aja. Jadi kayak kalau memang mau melawan Cao Cao kerja sama si Sun Quan gitu kan. Terus ada Jingzhou, nah si Liu Bei itu kan dia lagi bantuin Liu Biao, makanya dia ditaruh di Pancang di atas kan. Kalau kemarin kita di Xiangyang kita lihat seberang sungai di utaranya itu adalah Pancang, masih Liu Bei itu di Pancang. Dia tanya, dia tanya, Liu Bei jawab jujur, mau nggak Jingzhou? Dia bilang ya mau, cuma kan biar gimana pun itu kan sama-sama Liu, sama-sama saudara, dia nggak mungkin lah ambil punya saudaranya. Terus kata Zhuge Liang, ini daerah Qingzhou ini sangat strategis, tapi si Liu Biao itu kurang. Jadi eventually pada waktunya dia juga akan jatuh dan terpecah-pecah. Kalau lo nggak ambil, kalau Liu Bei nggak ambil, ya Cao Cao yang ambil. Jadi kalau menurut Zhuge Liang, yang pertama harus diambil adalah Qingzhou. Terus setelah Qingzhou, ekspansinya ke kiri, ke west. West itu ada daerah Riverlands atau Sichuan. Itu sekarang pemerintahannya di Lincang, gitu ya. Di Lincang. Siapa nih? Eli Gabriel, terima kasih banyak supportnya. Ada Lincang di situ. Sama-sama marga Liu juga. Jadi dia juga pasti tuh kalau isu Liu Bei orangnya mau tapi dia nggak mau menjelaskan nama buruk gitu. Dia agak minat sih. Mau tapi nggak mau nama dia jelek. Nah kalau menurut si Zhuge Liang, Qingzhou dia ekspansinya ke kiri karena Riverlands itu daerah yang bagus yang tinggi. Dia bisa kumpulin banyak prajurit di sana. Nanti di sana untuk kuatin dia punya area. Aku tunjuk map ya. Oke. Sekarang Xiangyang kan. Iya. Kita di Xiangyang. Kita bilang di sini kan. Dulu si Liu Biao kan kasih tempat Liu Bei di ini Xinye Army, kasih Liu Bei sama Army di sini in case dari atas lawan lawan kan. Dari sini ke sini di Fogea tapi ada cek. Tapi dulu sini kita belongs to sini ya. Ada di sini ya. Dan dia tiap kali datang ke sini di Fogea dulu pakai kuda loh. Nah, Qingzhou dulu memang cuma kayak gini di sini. Ini cukup luas sekarang kan kebagi jadi Hubei sama Vietnam. Qingzhou di sini dulu Suhan
Sichuan dulu ini namanya Yizhou. Ya, itu Dreamerland. Jadi setelah ambil Qingzhou itu ngambil Yizhou. Ya itu yang namanya Lungzhong Plan atau Lungzhong Strategy yang dikasih tahu sama Wu Ying kepada Liu Bei pada saat Liu Bei ketiga kali datang ke sini dan ketemu langsung, dia kasih tahu si Lungzhong Strategy itu. Dia sudah jelas si Liu Jia sama Liu Zhang orang lemas, Ya kurang, ada yang kurang lah, maksudnya nggak kuat pengen fight. iya nggak bakalan bisa bertahan di era peperangan seperti itu, model-model video yang kayak baik-baik Confucius style gitu, nggak bakalan bisa bertahan model-model Cao yang agresif. Jadi lebih baik dipegang terhadap kalau bisa lawan sama-sama. Baru bisa. Itu sudah mulai ke sana. Cemilan iya mesti nonton ulang ya, mesti dari depan karena kita ceritanya sudah cukup panjang. Dari sini. Opal juga Jadi kita balik lagi ke sini karena memang sebenarnya harusnya dari sana jadi ada orang. Papa Alvin lagi batuk nih parah sepanjang hari. Apa nih? Dia bilang di 197 Tahun Bukan. 1990. karena dulu sering terlang juga kan. Ya. Tadi juga yang ikut uncle dia follow Liu Jia di sini, follow Liu Jia di sini. Dan di 197 Jadi Antonia Cukeliang itu kerja buat video mungkin. iya, Tapi Cukeliangnya sendiri tidak bekerja pada any governor or government or warlord. dia kayak anak udah kayak level ke orang pemerintah tapi Pejabat. ya kan penting banget di daerah dari country kabupaten itu paling tinggi itu. Jadi tadi dia ikut di sini sebenarnya lingkungan dia udah politik semua lagi sama orang tinggi dan di 197 uncle dia mati, jadi juga yang bawa adik laki-laki dia datang sini ke living. Dan iya living di sini 10 tahun dari 17 to 27 dia baca lots of books ya, sama ketemu sama banyak orang famous. Ya, wah gila dia punya privilege juga ya karena sebagai kayak pejabat itu dia bisa ketemu sama orang-orang penting nih, bisa diskusinya tuh berbobot gitu. Ada zaman dulu orang suka kumpul-kumpul di dekat sini, tadi dia suka pilih ke sini. Ya yang Orang namanya famous. daerah strategis banget. Ingat nggak itu dulu dia switching, kan juga ke sini. Jadi mungkin orang penting semua Woi, kumpul-kumpul di sini, tadi dia juga pilih di sini. kalau di Jakarta daerah Menteng. Enggak gitu ya. Oke, Ini, terus ini baca dia yang baca buku. zaman itu udah pakai begini, udah pakai paper, enggak lah. Nggak terima Enggak kasih lah, dia bagus kau lah. baca buku Mana apa ini aja. benar, ini bagus kau dari zaman dia, akhir dinasti Han itu masih bagus kau. Pakai paper. Dia baca buku. Iya lah, kalau enggak Hantai sih, mana luas wawasannya. ini nggak hantai sih. Nggak tahu di mana ya? Kan temannya Yusuf, Tahu Han. dia Itu nontonnya di Qin Dynasty Epic. itu gila. Itu jago banget. Sayangnya dia salah kerajaan aja kalah. Dia lebih keren daripada Yusuf. Dan dia karena dia anak raja, jadinya dia nggak bisa pindah kerajaan. Nggak bisa kalau bisa kan nobody. Yusuf orang biasa. Iya, jadi dia bisa pindah ke Qin meskipun dari Chu dia. Nah ini dia beristri sama si Huang Ye ini. Istri dia. Iya istrinya. Nah istrinya itu dikenal jelek, tapi pinter. Jadi seorang Chu yang begitu jenius, kalau orang mau nikahin anaknya itu takut nggak nyambung kan, kepinteran gitu. Nah, ada saya ke gurunya ya, gurunya punya anak seru
bukan itu satu temannya. Temennya punya anak, dia bilang anak gue nggak cantik sih, kulitnya kuning, kulitnya rambutnya merah, Ya, Kong Sang-yeon itu mertua dia. mertuanya. Ya. Dia orang suka banget dan dia lihat ini sama kenal suka dengan juga tengah Kongling lagi cari istri Gitu. dan dia ngomong sama Kongling, Ya, ya. aku ada satu, aku dengar kamu lagi cari istri. Aku ada satu anak perempuan tapi agak ugly, Agak jelek. mukanya agak hitam, Oh, mukanya hitam, lampunya agak kuning, rambutnya kuning. tapi sepintar kayak kamu. Oh, pinternya sama. Itu bisa tarik juga teman-teman. Kalau suami istri itu nggak nyambung pada saat ngobrol, itu masa depan gimana gitu loh. Jadi semenjak menikah sampai mereka mendewasa bersama, menua sampai uzur, itu gimana kalau nggak nyambung gitu kan. Jadi meskipun dia tak cantik, si wanita ini tak cantik, tapi dia nyambung sama cowok yang sama-sama pintar dan mereka baik-baik saja gitu, tidak ada isu. Itu kadang jawab bilang, oh, oke, jadi. Jadi jangan cuma lihat covernya aja, cakepnya, gantengnya teman-teman. Kalau diajak ngobrol nggak nyambung, makan api loh. Pilih buruk. Memilih guru. Iya. Ya silakan. Agak silau soalnya tulisannya tipis-tipis. Wah, terima kasih ya yang sudah like. Ini seperti biasa tulis. Tap love, terima kasih banyak. Dia ada salib bulu kan. Ya. Dia berbulu, itu bulunya sama dengan sip dia kayak gini. Brother Ipa ya, kakak Ipa kan sister, elder sister dia menikah sama satu orang Noble kan, kakak Ipa dia di Jingzhou posisi penting banget. Dan dia nah, itu pertama satu cici elder. Cici kedua Melly sama another one di sini dia cerita. Another one, second one namanya Kang Samin, yaitu kakak Ipa ya. Dan dia papa dia namanya Kang Detung, itu orang keren banget. Jadi dia berguru sama Kang Detung. Oke, lamaan. Bosan dengernya. Oke, ada komen dari Surya Chandra. Kertas sudah ditemukan tahun 105 Masehi. Jadi zaman Three Kingdom sudah pakai kertas. Oh, bisa jadi. Jadi. Cuma aku nonton sih. Jadi mungkin kertas accessible tapi not for everybody ya. Lucy Dorpula, iya. Agnes, lu sudah datang ke sini, saya suka banget. Plus kota siang yang kemarin, iya. Kita juga suka banget kok. Pokoknya yang nonton Three Kingdoms itu pasti senang banget ke sini. Dan ini nggak ada yang bahas loh di channel-channel lain yang lain, nggak ada yang bahas satupun. Kenapa? Gak laku bahas ginian. Oke, jadi ini dipakai jadi sekolah ya. Lebih laku tuh bahas kuliner tuh. Cobain makanan mana, itu baru bisa cuan, videonya banyak yang nonton. Kalau bahas sejarah gini, berat-berat gini, yang nonton gak banyak. Hanya BDM yang bahas, iya. Richard Kusuma, selamat siang semua pecinta BDM, salam sehat selalu buat semua ya. Saya sudah kasih jempol, terima kasih. Bentar ya, kita tungguin Koko Alvin dulu atau kita turun duluan? Kita turun duluan aja.
nggak akan tersesat karena cuma satu jalan. Welcome to spring teman-teman. Ini namanya peach blossom. Jadi spring itu bunga-bunga muncul di masa-masa yang berbeda ya. Jadi yang pertama keluar itu ini ada burungnya. Yang pertama keluar itu plum blossom, yang mirip sakura tapi rada keunguan. Nah, setelah itu muncul magnolia, yang besar-besar ada putih, ada pink. Itu beberapa hari lalu kita udah tunjukin. Nah, sekarang muncul peach blossom. Sakura belum ya, sakura. Yang pink-pink itu belum. Atimus, makasih untuk BDM dan para supporter yang telah memungkinkan kunjungan ini. Sama-sama, ya banyak yang support ini. Plumkah itu kelihatannya bukan plum. Plum udah duluan. Pertama itu dari waktu kita di Wuhan udah muncul plum blossom. Kita di Wuhan 3 minggu lalu ya. 3 minggu lalu sudah ada. Apa 2 minggu lalu, lupa lah. Jadi inilah lokasi tempat tinggalnya Zhuge Liang dulu. Dia dibilang live in seclusion, bukan berarti menyendiri banget, enggak. Dia ada pelayannya, dia ada adiknya. Tapi maksudnya dia tuh kayak nggak tinggal di kota gitu loh, nggak di ibu kota. Dia tuh kayak sendiri di rumah di sana di atas gunung gitu maksudnya. Nah ini kita masih naik-naik. Saya lebih suka cerita-cerita museum, kata Ci Indrawati. Museum itu kita banyak banget konten, belum diedit loh. Karena di Wuhan kita ke Hubei Provincial Museum, itu the best museum yang pernah aku lihat. Terus abis itu di Qingzhou kita juga ke Qingzhou Museum, which is itu ngebahas mengenai budaya Chu yang ternyata maju banget. Padahal dari tahun 600-an sampai 200-an sebelum Masehi. Wah, gila. Teknologi lacquernya, musiknya, segala macam deh, udah budayanya udah maju sekali. Nggak nyangka. Jadi di Qingzhou itu, di kota Qingzhou sendiri nggak dibahas mengenai Three Kingdoms museumnya ya. Semua bahas mengenai Chu. Kita mampir sini dulu, ada spell, ada batu bertulis. Tahun 1592, renovasi Wuhou Memorial Temple di Lungtung. Oh, ini batu bertulis ini ditaruh tahun 1592. Waktu itu udah dibikinin Memorial Temple ya, dibikinin temple untuk juga Wuhou. Wuhou itu apa ya? Wuhou lupa aku dulu di apa? Di Chengdu pernah bahas deh. Panggilan untuk Zhuge Liang ya. Nah, supaya tulisan di batu ini terlindung, dibikinlah pavilion di atasnya oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi batunya tahun 1592. 1592 itu masih Ming ya. Jadi tulisannya udah nyaris nggak kelihatan. Tulisannya kecil-kecil. Tapi nyaris nggak kelihatan udahan. Baru generasi-generasi berikutnya supaya ini nggak jadi batu polos, dibikinlah pavilion di atasnya. Aku
Koko Alvin belum keluar dari sekolah kuno. Ini sekolah kunonya di atas bukit ini. Kelihatan dia belum turun. Mungkin masih foto-fotoin satu persatu tulisannya, biar nanti di mobil baca-baca lagi. Ini sebenarnya ada jalan juga ke kiri teman-teman, ke arah sana ada pondok juga. Oh, ini tempat dia bertani, tempat dia tanam-tanam. Kalau kita belok, Koko Alvin tahu nggak ya kita belok instead of ke atas? Sepi kali ya sih? Iya, sepi. Memang tempatnya juga luas banget. Sebenarnya pengunjungnya cukup banyak, tadi mobil-mobil yang parkir, di parkiran banyak sih. Terus ada 2 atau 3 bus tour gitu. Cuma biasanya kalau tour cepet sih, mereka nggak explore lama-lama berjam-jam gitu. Paling datang, tek-tek-tek, foto-foto, udah. Oh, itu jalan lamanya. Jalan lamanya menuju pagoda. Mana dia? Belum lihat. Ya, masuk hutan sendiri kita. Ini ceritanya dia lagi main Chinese chess. Bukan, Otelo. Oh, wow. Ada stel lagi. Dari zaman kapan nih stel? Batu di atas kura-kura. Ini memang Zhuge itu akhirnya menjadi ahli strategi yang berhasil membantu Liu Bei bikin Wuhan kingdom sendiri ya, di zaman 3 kerajaan. Dan kepintarannya dan strategi-strateginya itu bikin dia jadi terkenal sekali sampai sekarang. Davin Lee, selamat siang juga. Wuhou, terima kasih. Rain Wijaya, terima kasih. Wuhou, gelar kebangsawanan yang diberikan kepadanya, berarti Marquis Wu. Artinya gelar militer atau keberanian. Si. Tidak ada Koko Alvin, ada Rain Wijaya yang membantu kita. Terima kasih. Nah, di sini ada penjelasannya si pagoda. According to the brief history of Wei, when residing in Longzhong, Zhuge Liang sat with his hands clasped around his knees and recited in mornings and evenings. Waktu dia tinggal di sini, dia suka jongkok, terus recite itu apa ya, kayak ngomongin puisi gitu, baca puisi gitu. Di tahun 1719, di bawah pemerintahan Kaisar Kangxi, Cao Hong'an, seorang Sun Xiang Surveillance Commissioner, membangun Wood and Brick Pavilion near the place where Zhuge Liang sat. Dan namain ini sebagai Pausi Pavilion. Antara tahun 1888 sampai 1893, under the reign of Emperor Guangxu, Song Wenjin renovated the pavilion and erected a stone inscription titled Record of Bai Sifei. Jadi dia kasih tahu ini yang ngebangun ini Kangxi. Kangxi itu adalah seorang kaisar dari dinasti Qing. Itu terkenal sih, Kangxi itu bagus. Kaisar yang dia tuh bikin orang Manchu, orang Qing itu kan orang Manchu ya, pemerintah Qing Manchu, tapi dia tuh bisa kayak menggait tuh, kayak bisa hidup berdampingan dengan orang Han, belajar bahasanya orang Han, kayak bisa jadi damai-damai aja gitu loh. Nah, dia yang bangun ini di tempat Zhuge Liang dulu suka duduk dan recite puisi. Jadilah ini
pagoda, kenapa bulat? Ada apa di dalam teman-teman? Kosong ya? Oh, sini ada batu sel lagi. Ini tempat-tempat bersejarah zaman dulu itu ya. Misi. Oh. Pagodanya 3 tingkat. Ini pintunya. Pintunya tingginya cuma 180. Oh, dalamnya ada bangku-bangku. Wah, di luar banyak bunga. Guys, musim semi banget ini undangannya. My goodness. Bentar ya teman-teman, ya aku foto dikit ya. Teman-teman, ya aku foto dikit ya. Oke. Wah, cantik sekali. Ini benar-benar sudah pemandangan musim semi. Alvin belum kelihatan loh. Gimana dia? Ini yang jalanan dulu nih. Wah, Lydia, terima kasih banyak supportnya. Kita kehilangan jejak Opo Alvin, teman-teman. Lebih tepatnya dia kehilangan jejak kita. Oke, kita lanjut aja ke sana. Kalau ke sini turun dulu baru naik, jadi mendingan dari sini. Naiknya dicicil. Oh, ada juga 2 yang lagi nge-live. Ketemu kita sama Koko Alvin. Kok kamu tahu aku kesini? Kan ada jalan lain lurus ke sana. Naik ke paling tinggi baru bisa lihat. Oh, kamu udah nyasar dulu ke atas. Nah, ini tadinya pasti atasnya tuh ada stel, teman-teman, seperti yang itu. Jadi ada batu bertulis di atas kura-kura. Cuma batu bertulisnya sudah game over. Ini mungkin Loin sign of Caolu, Caolu? rumah dia. Oh, which one? Ini tulis. Oh, ini rumah dia dulu di sininya. Iya. Terus kenapa sekarang nggak di-rebuild di sininya ya? Loin sign. Tulis di sini aja. Di Hmm. atas ada tempel dia. Oh, di atas temple. Ah, rumahnya udah nggak berwujud. Tapi kalau yang di movie 2010 itu rumah, terus di belakangnya lagi waterfall. Ada air. Ada airnya. Tapi memang ini cocok sih jadi rumah karena di sini flat, dibikin cottage atau pondok gitu. Terus di depannya ini kayak bisa buat platform di mana Kwon Yu dan Chang Fei menunggu ya. Nah, dan di depan rumahnya dia suka jongkok, katanya dia suka jongkok di sana sambil recite puisi loh. Makanya di zaman Kangxi dibikinin pavilion depan itu. Yuk, Naik lanjut. ke mana? Oh, nggak dari sini ya? 2 sisi bisa. Naik ke mana? Sana aja deh. Oh. Tadi di sana aku baca di dalam kan. Cukulan adalah orang pertama Aha. tulis dia ada apa? Maksudnya? Kan dia ada berapa properti apa? So dia loyal kan? So dia nggak beli kan? Oh, daftar ini hartanya. Ya. First one in Chinese history. Oh, dia pertama yang nulisin dia punya harta apaan aja ya. Iya. Dia itu dibikinin rumah sama anaknya Liu Bei, tapi nggak sempat dipakai rumahnya. Karena dia lagi Lawan terus di luar. ekspansi utara itu kan, lagi lawan Semayi kan, lawan Cao Cao. Anaknya Liu Bei mungkin pengen baik sama dia tapi dia
nggak bisa. Mau beresin dulu urusannya. Kalau Iya. kalau dia nggak, masa hidupnya dia masih belum beresin itu Cao, udah pasti Liu Bei, anaknya Liu Bei nggak bisa lawan. Iya, pasti cepat kan. Cepat game overnya. Tapi kalau dia bisa menang, anaknya Liu Bei tahan lah, bisa berapa tahun lah, berapa tahun. Iya. Itulah. Dan dia ada six methods to know satu orang bagus enggak. Oh, apa tuh? Kalau itu di susah cerita itu Mandalin. Oke. Kamu belum lihat bunga-bunga di bawah, tadi banyak bunga-bunga. Iya. Itu harus enggak. Iya ya. Tunggu, sabar, itu masih naik lagi. Iya. Sampelnya ya. Ya. Nanti tadi belakang turun ya. Iya. Oh, Kita mau minum nggak? enggak. Jajan minum yuk, situ yuk. Oh, Naik tangga terus aus. Maaf ya yang puasa ya. Lupa terus. Ini apa nih? 3 kali datang loh. Oh, 3 kali datang. So di sini jam berapa? Oh, kok kudanya di sini? Kan kudanya harusnya 1 kilometer di bawah. Tiga kayak yang turun kuda, nggak naik kuda, jalan-jalan tarik kuda masa itu. Hah? 我听不懂呀，你说什么？ Kan dia turun tarik kuda, jalan kaki kan, 啊， nggak naik kuda langsung sampai kan. iya. Biasa respect kan. Tapi maksud aku rumahnya Zhuge Liang kan katanya di bawah tuh. Kenapa kudanya nangkring di atas ini? Ya, balik minum. Berbagai macam kipas-kipas. Nah, ini kipas khasnya Zhuge Liang nih. Ya sama dulu aja Yang nah. berbulu nih. Nah, ini kayak ini nih. This one. Kipas Zhuge Liang guys. Coba dulu dah coba. Siapa mau pakai ini? Kipas Zhuge Liang. Ada versi pendek juga. Mau minum apa? Minum. Nah, ini panas. Ini Iya, panas. wah, 很好. Kafe pak. Wah, ini kulkas panas. Bukan kulkas dong, warm Tuh, kas. sajiannya kan. Warm kas. Warm Suruh kas. aja. 300块钱水。Wih, Zhuge Liang. Wah, di sini konsepnya Zhuge Liang semua. Ini apa ya? Celengan atau celengan bener? Ada ini lubang duitnya di atas. Wah, celengan kuning. Itu kipasnya kuning lagi. Ada lambang Taoismnya ya. Ada Fakwa sama Yin Yang. Jadi di zaman itu memang daerah ini Taoism yang dominan. Kalau kita ke kota kuno Qingzhou juga ada beberapa tempel Taoism. Tapi di Xiangyang, khusus Xiangyang, justru Buddha Zen. Jadi di sana ada, di dekat sini ada tempel Buddha Zen. Wah, ini cakep banget kipasnya, guys. Cakep banget. Kipasnya berapa duit ya? Tuh, ini bangunannya. Sakura, peacock, ada peacock, kupu-kupu dan bunga sampai entai. Ini berapa duit ya kipas? Nggak ada harga. Nah, ini aku suka beli-beli gini nih. Nggak penting nih. Gelang-gelang, giok-giokan. Oh, yang kagum justru Lusu ya? Alias cacing yang berasal dari tunggu. Ya, dia juga emotional control itu luar biasa sih. Meskipun dia tidak sejenius Zhou Yu ataupun si Zhuge Liang, tapi memang dia punya kelebihannya sendiri. Ternyata ada yang sukanya sama Lusu saya.
Saya ting. Nih, orang zaman dulu minumnya pakai gini nih, minum ciu. Sebelum perang minum dulu, gitu. Jadi rice wine-nya diangkatin dulu, taruh di sini. Ting. Ting. Berapa nih? Kurang ya. Sayang ini pisang berapa ya? 多少钱呢？梅花吗？梅花的这个是30， 30都一样吗？这个是35， 35襄阳并哦，香呀，那个比mahal 5块。其实这些还是挺好的，是刺绣。这个是什么？筷子？那是书签，书签。对，看书它那个书签。 Oh, pembatas buku. Pembatas buku. 对，像这个仁宗景区的一些景点都在上面。嗯，那旁边那个是筷子啊，鸡翅的筷子，筷子。不是的，中定制筷。那个筷子因为家家户户都会用嘛，对，值得带，可以带的，带着回去做个纪念。这是水晶设计，嗯，第三个摆件啊，纪念品。 mana? Kalau ntar kita balik lagi juga nggak apa-apa. Tangsa kuilasnya. Siapa? Ntar kita balik lagi. Belanjanya ntar ya teman-teman ya. Ajak teman-teman jalan-jalan dulu. Tunggu aku tanya. 这里有没有表演的？ 今天没有，因为 Oh, hari ini nggak ada show. 没有， Hari ini nggak ada. show. Karena Iya. mereka semua keluar ambil bikin video. Oh, Tapi- lagi. Aku kira gara-gara Coldplay. Bagi saya kopi. 3 hari nggak ada. Semua hari bikin nggak video di luar. Aduh, Kasihan. unfortunate dong. Harusnya kita di diskon dong. Masih ya. Lihat-lihat ke dalam. Joseph Cinema cangkir araknya keren, Cek. Tadi berapa ting? Coba tanya saya tingnya berapa? Ada tulis di bawah 25 kayaknya. 25 koin. Sekitar 60 ribu lah. Masih mau tak minum pakai ting? Jepitan poni ada yang bagus-bagus nggak, Cilusi? Jepitan poni. Jepitan poni. Hah? Ada yang bagus-bagus nggak? Nggak lihat sih tadi di situ ada jepit rambut nggak sih? 25 koin. Jepit rambut nggak lihat ya? Adanya ini loh, celengan. Celengan Kuming, Kuan Yu, Chang Fei. Itu ada celengan tuh. Tuh yang bulat-bulat tuh celengan. Itu harganya 80 koin. Terlalu gede kan itu. 200 ribu. Terus ada patung warna emas, patungnya kuning. 188 ini. 88 koin emas. Itu kipasnya disulam atau digambar Ya, tinta? ya, Sulaman fajar. semua sulaman. Jadi sebenarnya nggak mahal teman-teman. Kipas 35 kuai itu udah sulaman. Halus banget sulamannya. Kayak gini. Jepit lampu. Oh, jepit rambut. Oh, ini mau biasa tuh. Nggak 没有三国的。 biasa. 没有。 Jepit lampu. Iya. Terus ada magnet juga, magnet Kuming. Jadi yang suka banget Kuming, nah disinilah tempatnya karena segala sesuatunya semuanya Kuming. 其实我们这边的这个，你看你们有学到吗？这个艾草香膏，像有些蚊虫叮咬啊，皮肤有些对痒的情况下都是可以。这个艾草香膏是很好的，对。像有 Digigit. 些 Oh, Nyamuk gigi ini. salah对，还有这一个这个喷雾，就是蚊虫叮咬的话，喷一下就很好。 Hah. 对， Kasih sih. kita sesenior itu kan ditawarinnya obat-obatan. Oke, nah ini aduh nggak rata jalanannya. Nah ini adalah gambaran ketika Liu Bei ditunjukin peta. Ini ada show di sini nih. Ini show-nya mengenai ini, jadi Lungcung Plan ya. Lungcung Plan. Bagaimana caranya untuk menguasai
bukan menguasai sih, recovery dinasti Han, tapi akhirnya nggak terwujud ya, karena Liu Bei-nya belakangan nggak denger-dengeran sama Zhuge Liang. Ya, setelah dia ngangkat dirinya jadi raja, dia jadi sotoy. Mungkin fungsinya nggak bagus buat dia dari raja. Iya, Dari raja langsung nggak iya, mati. langsung malah penurunan. Terus Guan Yu juga sesuai prediksinya Zhuge Liang, dia juga arogansinya dan dia nggak mau denger juga. Dia cuma mau nurut sama Liu Bei doang. Sama Zhuge Liang pun dia nggak berapa denger. Jadi itu jadi penyakit, itu jadi Jing Zhou duluan yang kalah. Jing Zhou tadinya Guan Yu yang pegang, yang kita ke rumahnya tuh. Dia 7 tahun jaga, abis itu dijebak sama aliansinya Cao Cao dan Sun Quan, akhirnya dia kalah. Ternyata tuh bilang salah teman aja. Hah, salah teman? Kan kayak gini kayak Zhang Fei. Sebenarnya sebelum Zhang Fei udah siapin tuh bantu Liu Bei ke ke lawan Wu, tapi Zhang Fei dipotong dulu. Zhang Fei dipotong, kepala dikirim ke Wu. Yang mati dulu kan Guan Yu kan? Guan Yu mati dan Terus Zhang Zhang Fei Fei mati. dan Iya. iya. Baru terakhir Liu Bei. Kan Guan Yu mati, Zhang Fei sedih sama Liu Bei sedih. Liu Bei sedih nangis, Iya. Zhang Fei sedih pukul orang. Mabok dan dia kalau mabok dia tidak sadar dia ngerubukin orang. Jadi Akhirnya orang kesel sama dia. nanti potong kepala dia. Lagi dia tidur diikat, potong. Aduh, ada saja. Ya, ngeri ya pada masa itu ya. Jadi dulu kirim kepala kayak very loyal things ya. Iya. Dan bisa buat strategi untuk melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Jadi kayak Cao Cao dikirimin kepala Guan Yu. Jadi seolah-olah si Tunggu itu kasih tributary, kasih kayak kasih hadiah, udah bantuin udah nih. bantu Cao Cao nih, udah potong Guan Yu nih, kayak gitu. Nih. Kan mereka beraliansi tuh waktu itu melawan Guan Yu. Ini udah berhasil nih, kepalanya gue kirim nih, gitu. Kasih fire tuh. Kasih fire. Ya, contohnya juga, udah nanti lebih baik ngejarnya dia deh. Aduh, buang sial aja itu Sun Quan. Itu kepala panas gitu. Siapa mau pegang itu kepalanya. Iya. Tapi sama Cao Cao akhirnya dimakamkan baik-baik seperti layaknya seorang hero. Ya, kita masuk ke sini. Kata Atimus, karena meninggalnya Guan Yu, Liu Bei mau balas dendam, jadi nggak mau mendengarkan nasihat Zhuge Liang. Iya, betul. Betul. Kan mereka akan menang karena Liu Bei udah mati dan main force of Shuhan. Tadi semua udah masalah. Joseph Sinamart, padahal Zhuge Liang pandai melihat masa depan lewat bintang di angkasa. Betul sekali. Bukan cuma bintang di angkasa, dia kayak pakai batang-batangan bambu gitu juga disusun-susun di meja juga dia bisa gitu. Orang belajar Taoism sih ya, Taoism tuh ilmunya banyak. Kan lumayan betul sih. Iya. Ada beberapa kesan betul sih. Nah, ini tempat dia. Is it? Ya, Oh, cuma sekarang saya- dibikin kayak gini, ini pondok beratap jeraminya. Juga Thatch Cottage. Asik, sampai juga teman-teman. Setelah 85 menit, akhirnya kita sampai ke rumahnya Zhuge Liang. Dia lokasinya ini di sebelah southeast, sebelah tenggara dari Gunung Longzhong, where the forest is dense and lush. Jadi sekelilingnya adalah hutan-hutan, covered with towering pine trees. Sekeliling kita ini adalah pohon pinus, bambu, rumput, dan berbagai tanaman lainnya. Di masa belajarnya di Longzhong, Zhuge Liang tinggal di sini. Ini bangunan bergaya Han. Memang dia hidup di akhir-akhir dinasti Han Timur ya, jadi wajar. Bangunannya bergaya Han. Brick and wood structure. Struktur bangunannya dari batu bata dan kayu. The cottage is divided into the front yard and the backyard. Jadi ada bagian depan dan belakang. Front yard comprises Zhuge Jun. Zhuge Jun itu kakaknya ya? Juga sih. Oh, Zhuge Jin kakaknya. Zhuge Jun adiknya ya?
bedroom and guest room, while the backyard includes Cuke Liang's bedroom and kitchen. Oh iya, dia tinggal bersama adiknya karena kakaknya itu udah duluan kerja buat Sun Quan. Jadi dia tinggal bersama adiknya di sini. Namanya Cuke Jun. Constructed with thick and sturdy materials, the cottage is symmetrical in design. Modelnya simetris kiri kanannya, exuding a sense of simplicity and elegance. It actually reproduces the scenes of Cuke Liang's life during his stay in Longzhou. Sesuai lah sama sifat dia. Wah, rumah Cuke Liang guys. Sayang tolong foto. Atau aku juga bisa ambil foto dari sini. Keren sekali. Jadi yang di thumbnail kita teman-teman, itu aku ambil dari serial 2010, bukan dari sini. Bentar ya, foto dulu ya. Ini susah nyarinya di internet kan. Bentar ya, foto dulu ya. Ini susah nyarinya di internet, nggak ada. Asik. Akhirnya kita punya rumahnya Cuke Liang. Bergaya dinasti Han arsitekturnya. Simetris kiri dan kanannya. Ini bagian tengahnya. Ada kamarnya adik ya. Ada toko souvenir. Sekarang permisi, Kuming Xiansheng. Aku suka sekali kamu. Jangan ganggu aku ya. Ketika Cuke Liang tinggal di Longzhou dari umur 17 sampai 27, dia sering ketemu teman-temannya dan tamu-tamunya di pondok beratap jerami ini. Di sini juga tempat 3 visits to the Thatched Cottage by Liu Bei dan Longzhou Strategy of Cuke Liang. Ya, exactly yang kita ceritain sepanjang perjalanan ya teman-teman ya. Jadi datang ke sinilah si Liu Bei bersaudara 3 kali datang sebelum dia bisa ketemu sama Kuming atau Cuke Liang, dan Cuke Liang kasih tahu dia mengenai Longzhou Strategy. Longzhou itu nama tempat itu. Strategi bagaimana untuk menyatukan kembali Han. Nah, ini ruang tamunya. Simple banget. Rumahnya kayu. Bergaya dinasti Han seperti ini. Tapi ini rumah yang di zaman dulu juga udah bagus ya. Ini kan sampai sekarang kita masih lihat ya, apa nih, tirai dari bambu-bambu ini. Mejanya seperti ini. Nah, itu lekor-lekor kayak gitu, itu tuh udah dari Chu Kingdom. Aku zoom ya, semoga gak ngadat nih HP-nya, ntar bisa balik lagi kecilin. Tuh lekornya kayak gitu, Chu style. Seperti itu masih. Emang Chu itu di sini pusatnya di Zhengzhou. Wah, ini rumahnya juga guys. Ini front yardnya kayak ruang tamunya gitu. Ini pemisah ruangan ya. Nah tuh masih pakai bambu scroll. Terus buat penerangannya pakai apa sih itu? Lilin atau minyak? Minyak? Oh bukan minyak. Buat lampu itu. Buat lampu ya kan? Lampunya pakai lampu apa? Lampu minyak. Ini ruang tamunya, jadi disinilah tempat dia ketemu sama Liu Bei. Dan tamu-tamunya yang lain dan teman-temannya datang ke sini. Tepuk tangannya mana teman-teman, kita sudah sampai ke rumah Cuke Liang. Oh, I'm so excited. Jerami semua atapnya. Nah, ini kiri kanan tuh ada kayak koridor gitu, jadi kalau hujan pelayannya juga bisa jalan lewat samping. Aduh enak banget rumahnya. Sore kata si Indrawati. Iya akhirnya sampai juga kita ke rumah Cuke Liang. Ini amazing loh. Jadi nggak sia-sia kita keliling Cungpo, sampai juga ke rumah Cuke Liang. Yang di channel lain kagak ada. Di channel lain nggak ada loh sayang. Aku cari-cari. Rumah Cuke Liang nggak ada satu orang pun yang kesini. Desainnya bagus. Iya bagus sekali, enak sekali.
merasa enak peaceful kayak di tempat makan chai dari Fujian. Bernard Lukman, fun fact, pada masa Samkok, orang Minnan masih belum asli, masih orang asli, belum Han-ren, bahkan belum bertemu dengan orang Han seperti suku-suku Nan, Man. Iya, jadi orang-orang di Fujian itu banyak juga yang kayak pelarian dari Central Plain, karena di utara itu kan sering perang-perang terus kan. Mereka lari ke selatan. Nah, orang Hokkien itu termasuk yang pertama-pertama lah. Kalau orang Hakka itu yang terakhir-terakhir. Ini kamar sih, ini tempat tidurnya. Ini kamarnya Zhuge Liang, guys. Kamarnya Zhuge Liang. Ketika tinggal di Longzhong, Zhuge Liang menikah dengan Wang Yun, anak dari Wang Changyan, renowned scholar of Myanmar. Zhuge Liang dan istrinya retired and live at this place. Retired, ya pokoknya dia hidupnya di sinilah sama istrinya. Jadi actually pada saat dia dijemput sama Liu Bei ke sini, dia udah nikah ya. Udah nikah ya, iya benar ya. Ini kamarnya, ini sih. Jadi Zhuge Liang sama istrinya walau nggak ada di sini pada tidur di sini. Terus tidurnya, iya. Kalau mau tidur, mejanya diturunin gitu. Wah, tidur di sana. Oh, tidurnya di sini. Begini tuh. Aduh, tidurnya di kayu. Keras ya. Tidur keras, guys. Ini Belum betul. ada spring bed. Sini nggak ada bukunya ternyata. Aduh, ini guci-guci buat apaan di kamar? Kalau benang oke lah buat jahit atau istrinya nyolam. Di botol. Oh, itu ispot. Dulu ada spot Betul. ada yang paling penting kayak makanan apa yang kita simpan di sampai SP. Oh, lemari penyimpanannya berupa guci-guci ini ya, seramik ya. Dari tanah liat. Jadi rumahnya modelnya seperti ini. Dia hidup quite nice sih menurut aku. Rumahnya proper banget. Enak peaceful. Terus mungkin dulu gak kaca ya. Tapi itu lebih adem, airnya lebih bagus. Dan dia tinggal di atas gunung gini, ini sehat banget, dia negatif semua. Material rumahnya masih asli kah? Tentu tidak. Tentu tidak. Bayangkan atap jerami masa 1800 tahun. Diterpah hujan badai, Bulan cuma sama di salju, panas. posisi di sini. Ya posisinya aja di sini. Ini banyak. Aduh, dia kalau suka belajar, weh. Dia belajarnya gede. Ada lampu juga, ada kayak satu guci lacquer berisi gulungan-gulungan bambu scrolls. Senang sekali bisa sampai di rumah Zhuge Liang. Iya. Menurut aku dari semua perjalanan Sanpo kita video nomor 20, video Sanpo itu the best one. Paling touch. Iya, benar-benar berasa, aduh nyampe kita di rumahnya Zhuge Liang loh. Dulu sini mungkin masih ada sarang pohon ya. Oh iya, Ada sisi sarang pohon. sekarang ditutup pakai batako baru. Nah di sana juga ada pohon. Di sini nggak kelihatan ada sumur Dulu di luar. Atau bisa jadi ini dulu sumur sayang, ditutup kali. karena mungkin mah Yuk kita lihat lagi samping rumahnya ada apa. Oh, aduh orang pintar tinggal di sini. Kitchen, ini dapurnya. This was Zhuge Liang and his family's cooking place. Tempat masaknya. Built with cooking range and other items imitating style of Han Dynasty. It is said that Kunming cuisine are preserved here. Kunming cuisine, dia punya kulinernya sendiri. This is the kitchen, guys. Tapi digembok, guys. Gak bisa lihat, guys. Ya. Oke, ini pokoknya bangunan di samping kanan rumahnya ini adalah kitchen. di kitchen. Iya, ini kitchen. Ada katanya Kunming cuisine.
ternyata bukan cuma Kungzi cuisine ya, bukan cuma Confucius cuisine, tapi ada Kunming cuisine. Aku curious banget orang pintar makannya apa. Omega 3 semua. Enak banget rumahnya, asli ini enak banget. Ini jauh lebih peaceful, jauh lebih apa ya, kalau buat belajar tuh suasananya jauh lebih enak dibandingkan dengan kita kan baru aja dari rumahnya Kuan Yu. Rumahnya Kuan Yu itu kayak lebih megah sih, lebih grand, karena di sana juga kan dia adalah kayak yang jaga kota Jinzhou gitu ya, jenderal lah. Jadi rumahnya lebih megah. Tapi ini feelsnya tuh kayak villa yang di atas gunung, yang kayak buat baca buku, buat berpikir, itu enak banget. Ini yang negatif semua, hutan-hutan semua. Ini bedanya sekolah sama tender. Ya, ini scholar. Kata BGR Channel, mudah-mudahan Lucy berjodoh dengan Suria mau menurunkan ilmu strategi perangnya. Ini kubrak. Tapi judulnya bukan sekolah umum, Iya, dapat lang. iya, betul. Dia Meskipun dia tidak diceritakan dia angkat senjata, tapi harus dia bisa naik kuda. Dia susun strategi perang itu semuanya berhasil gitu. Dia very balance sih. not only sekolah. Kata Davin ini bagus banget kamar belajarnya. Bernard Lukman bilang Bayem, ini ada hubungan dengan Bayem apa nih? Kita harus scroll ke atas. Kata Tante Eni keren, Tante Eni tepuk tangan. Ini terima kasih kepada Tante Eni ya, Lucy Alvin bisa berdua masuk nih. Semua replika atau diawetin, sebenarnya nggak bisa dibilang replika juga, karena bisa jadi pada saat rumah ini dibangun kembali pun udah nggak tahu deh masih ada sisanya apa enggak ya yang aslinya. Ketika baca sejarah, lihat yang tulis feeling kayak apa, rasanya orang dulu suka kayak apa, dan view di posisi taman dulu di sini view kayak gini. Yang bisa dipastikan adalah lokasinya memang di sini, dan ini adalah arsitektur bergaya zaman itu, which is akhir dinasti Han Timur. Gayanya begini. Tapi apakah aslinya banget kayak gini, plok-plok, not sure. Apalagi barang-barangnya, nggak yakin lah ya. Cantik nggak ya istrinya, kata Monovlog? Enggak cantik. Tadi kita sempat ceritain ya, mungkin baru masuk ke live-nya. Tadi kita sempat ceritain, istrinya nggak cantik tapi pintar. Pintarnya ya 11-12 sama si Belia. Agak hitam, agak Rambutnya merah. lembut. Rambutnya kayaknya anaknya suka ini mandor tuh. Kayak anak-anak tukang hiking. Iya. Rambutnya merah. Di sini ada pose begini lagi. Mirip tadi ada tim dan lain-lain. Timnya di sini lebih mahal 30 koin. Terus ada itu perahu saya, perahu pinjam Elo.